Halo Sobat Ngerti Pajak.id, kita kembali berjumpa dalam pelaporan SPT tahunan PP Orang Pribadi Karyawan. Pada kesempatan ini kita akan mengisi lampiran SPT yaitu lampiran 1 bagian A untuk nomor 5 ya, harta tidak bergerak. Sebelum kita masuk ke pengisian lampiran 1 dan bagian harta, kita terlebih dulu mengecek bagian induknya ya. Ini tidak wajib, cuman kita untuk belajar kali ini supaya kita tahu perubahannya nanti ya. Jadi kita masuk ke induk ya. Kemudian kita scroll ke bawah ya. Scroll bawah, di sebelah kanan ada scroll bawah sampai pernyataan transaksi lainnya ya. Di sini ada nomor 14A, harta pada akhir tahun pajak. Di sini disuruh untuk mengisi lampiran 1 bagian A ya. Di sini sudah ada angka 159 karena tadi untuk pengisian harta yang lainnya ya, tadi seperti harta kas dan setara kas, sekuritas, piutang dan lain-lain yang sudah kita isikan. Nah, pada kesempatan sekarang kali ini kita akan mengisi harta tidak bergerak ya, yaitu bagian A untuk harta nomor 5. Baik, kita menuju ke lampiran 1. Kita scroll ke atas ya. Kemudian kita pindah ke L1 ini L1. Nah, di sini adalah lampiran yang merupakan terdiri dari harta, utang, daftar anggota keluarga, penghasilan neto dan daftar bukti pemotong. Kita akan mengisi lampiran 1 huruf A ya, bagian harta. Kita scroll ke bawah untuk mencari nomor 5 ya, harta tidak bergerak termasuk tanah dan bangunan. Nah, untuk cara mengisinya ini kita klik tombol tambah di sini ya, ada tombol tambah, kita klik. Kemudian di sini kode di sini kita tidak perlu isi. Jadi untuk isian pertama kode tidak perlu isi, nanti akan terisi otomatis pada saat kita mengisi deskripsi. Kita isi deskripsi. Untuk mengisi deskripsi ini kita tinggal memilih isian yang sudah ada ya. Di sini ada drop down, kita klik. Nah, ini udah ada daftarnya. Ada tanah kosong, tanah dan atau bangunan untuk tempat tinggal, apartemen, kapal, tanah atau lahan untuk usaha. Di bawah lagi ya, ada kapal, kemudian tanah dan atau bangunan untuk usaha, toko, pabrik, gudang dan sejenisnya, tanah dan atau bangunan yang disewakan, harta tidak bergerak lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk mengisi tanah dan atau bangunan untuk tempat tinggal. Kita klik ya. Nah, dengan kita mengklik tanah dan atau bangunan untuk tempat tinggal, maka kodenya akan muncul otomatis, yaitu 0502. Jadi kita tidak perlu menghafal atau tidak perlu mencari-cari kembali. Kemudian diisi lokasi harta. Nah, kalau lokasi harta ini kita isi manual di sini ya, teman-teman ya. Kita isi manual, ini hanya contoh ya. Kita isi manual. Kemudian selanjutnya setelah kita isi lokasi harta, kita isi ukuran properti atau ukuran tanah ya. Ini tentunya bisa dilihat dari SPPT atau sertifikat yang ada ya, atau kita sudah bikin daftar harta yang waktu awal di video sebelumnya ini sudah diinformasikan ya tentang persiapan pada saat pembuatan SPT. Nah, kita isikan untuk ukuran properti atau ukuran tanahnya. Kemudian berikutnya adalah ukuran properti untuk bangunannya. Kita isikan. Misalkan 60. Selanjutnya diisi sumber pemilikan. Nah, sumber pemilikan di sini kita ada pilihan, di sini ada drop down ya. Kita tinggal klik aja. Pilihannya adalah apakah berasal dari utang atau dari hadiah atau hibah, warisan, sumber lainnya atau hasil sendiri. Nah, kita saat ini kita pilih untuk hasil sendiri. Kemudian nomor sertifikat. Nah, ini nomor sertifikat kalau ada sertifikat ya, kalau nggak ada SPT ya diisikan nomor kepemilikannya di sini. Kita isikan di nomor sertifikat. Misalkan 5768. Kemudian tahun perolehan. Tahun perolehan di sini kita isi pada saat pembelian atau pada saat kalau misalkan warisannya tentunya pada saat dibagikannya. Kalau ini kan sumber kepemilikan hasil sendiri, berarti hasil pembelian sendiri ya. Berarti misalkan tahun belinya ya, tahun perolehannya adalah diisi di sini
misalkan 2020. Selanjutnya harga perolehan. Harga perolehan berarti harga beli pertama ya tentunya. Ini biasanya ada di akta jual beli atau harga sebenarnya ya. Harga perolehannya berapa? Misalkan 500 juta kita isikan di sini. Selanjutnya nilai saat ini. Nah, nilai saat ini adalah perkiraan harga saat ini kalau misalkan kita jual ya. Ini tentunya untuk harga tanah naik terus ya. Jadi nilai saat ini mesti rata-rata di atas harga perolehan. Misalnya kita isi 700 juta. Kemudian keterangan di sini kita pilih ada drop down apakah harta PPS atau harta investasi PPS. Ini terkait dengan pada tahun 2021 apakah kita ikut PPS atau tidak ya. Kalau misalkan tidak ikut PPS atau harta ini bukan harta PPS, maka kita tidak perlu isi, kita kosongkan saja ya. Selanjutnya kita klik simpan. Dengan mengklik simpan, maka data yang kita isikan sudah masuk ke daftar harta tidak bergerak. Nah, di sini ya, kalau kita lihat ke ini datanya ya, kalau kita lihat ke kanan lagi sudah ada jumlahnya, itu nilai perolehannya 500 juta dan nilai saat ini 700 juta. Ini untuk pengisian harta sudah selesai ya. Cuman kalau misalkan kita ingin melihat ada perubahan di induk apa enggak, kita bisa lihat kembali ke induk ya. Kembali ke induk, kita scroll bagian atas ya, kemudian kita pindah ke induk. Jadi tadi kita scroll ke atas, di sebelah kanan ada kursor ke atas, kita dorong ke atas, kemudian kita pindah ke induk. Nah, kita turun ke bawah ya. Untuk turun ke bawah, kursornya pindah ke bawah. Di sini ada bagian I, pernyataan transaksi lainnya, harta pada akhir tahun. Nah, ini sudah menambah ya, sudah nambah 500 juta. Jadi ini harga perolehannya sudah bertambah. Demikian untuk pengisian harta pada video kali ini. Untuk berikutnya kita akan bahas pengisian harta lainnya. Terima kasih telah belajar bersama dengan ngertipajak.id.